Halo guys, jumpa lagi bersama WSS Masa Bercerita. Tahun 2008 di pedesaan Australia Selatan berubah menjadi momen kelam bagi dua remaja yang tampaknya sebagai pasangan ideal. Julian Bachwald berumur 22 tahun dan kekasihnya Caroline Watson yang berusia 17 tahun tampak seperti pasangan yang sedang bucin-bucinnya. Mereka sangat religius dan memiliki masa depan yang sangat cerah. Namun sesuatu yang dimulai sebagai kencan romantis berubah menjadi cerita penculikan palsu yang memuat tipu daya, obsesi, dan niat tersembunyi yang mengerikan. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa klik tombol like and subscribe channel ini dan sebarkan video kami ke teman-teman kalian ya. Bersama saya, Aprilia. Sekarang kita mulai masuk ke ceritanya. Julian tinggal bersama orang tuanya di lahan luas di Badgerry, suatu wilayah yang terpencil dan sangat tenang. Caroline, yang juga berasal dari keluarga Kristen yang taat, tinggal di kota tetangga yaitu Churchill. Mereka bertemu di gereja 2 tahun sebelumnya dan mereka telah merencanakan untuk menikah ketika Caroline mencapai usia 18 tahun. FYI nih guys, jadi Julian dan Caroline ini adalah penganut Kristen yang taat dari Melbourne. Mereka telah berpacaran selama 2 tahun. Seperti kebanyakan penganut Kristen, keduanya telah berjanji untuk menunggu hingga malam pernikahan mereka untuk berhubungan badan. Dan tampaknya Julian ini mengalami kesulitan dengan penantian tersebut. Intinya dia nggak sabar ya guys untuk menunggu sampai mereka menikah. Dia pengen coba-coba dulu nih berhubungan badan dengan pacarnya seperti pasangan-pasangan yang lainnya di luar negeri sana ya, bukan di Indonesia. Sampai akhirnya pada tanggal 4 Maret 2008, Julian mengajak Caroline piknik ke air terjun di properti keluarganya. Awalnya semuanya berjalan lancar. Mereka berbincang-bincang, makan bersama, dan menikmati alam. Tapi saat perjalanan pulang, Julian terpaksa menghentikan mobilnya karena dia ingin memeriksa sepertinya dia habis menabrak bangkai hewan saat perjalanan menuju air terjun tadi. Caroline sebenarnya males ya. Ngapain sih repot-repot banget mesti meriksa-meriksa. Tapi ya mau gimana, akhirnya dia pun setuju. Julian pun keluar dari mobil lalu menghilang di ujung jalan, meninggalkan Caroline sendirian di dalam mobil. Saat Caroline sedang menunggu di mobil, tiba-tiba ada pria bertopeng dan berpakaian hitam tiba-tiba mengikatnya dan membuangnya ke bagasi mobil. Tapi yang Caroline tidak sadari, pria bertopeng itu adalah Julian sendiri. Jadi pada saat tadi Julian bilang keluar ingin melihat bangkai hewan yang ia tabrak, sebenarnya dia itu ganti kostum menjadi pria bertopeng untuk menakuti Caroline. Caroline pun tidak tahu kemana dia dibawa dan mengapa. Julian kemudian menceritakan pengalaman mengerikannya sendiri. Ia mengaku bahwa saat memeriksa bangkai itu, ada seseorang yang memukulnya dari belakang dan membuatnya pingsan. Beberapa jam kemudian, ia terbangun dalam keadaan telanjang dan terikat di pohon yang berada jauh di dalam hutan. Di sampingnya, dia menemukan sebilah pisau yang ia gunakan untuk membebaskan dirinya. Dia bertelanjang kaki, berjalan ke sana-sini, dan mulai berteriak minta tolong. Akhirnya, Julian menemukan Caroline yang diikat dan dilemparkan ke dalam kuburan dangkal yang baru saja digali. Dengan pisau itu, Julian membebaskannya juga, dan keduanya memulai perjalanan 7 hari yang putus asa melalui hutan belantara, menahan kelaparan, dan paparan sinar matahari serta teror di malam hari. Selama 7 hari di hutan, pasangan ini bertahan hidup dengan makanan dan peralatan yang ternyata diam-diam sudah disiapkan oleh Julian. Caroline menceritakan bahwa Julian berkali-kali mencoba memaksa dirinya berhubungan intim dengan dalih demi kehangatan tubuh dan bertahan dari suhu malam yang ekstrim. Cuman Caroline menolak tegas setiap permintaan tersebut. Kebohongan Julian perlahan mulai terungkap setelah penyelidikan polisi menemukan bukti bahwa perlengkapan seperti kantong tidur,
Makanan dan bahkan peta telah ditanam Julian sebelumnya di pinggir-pinggir tanah serta pohon. Upaya pencarian mereka dimulai saat keluarga Julian dan keluarga Caroline yang panik mencoba menemukan mereka dan polisi mulai menyelidiki. Hampir seminggu berlalu sebelum pasangan itu terlihat oleh seorang petani di dekat daerah tempat mereka berkeliaran dan akhirnya melaporkannya ke pihak berwenang. Malam hari pada saat pasangan itu menghilang, ibunya Julian menemukan sebuah botol terjepit di pagar kawat keluarga itu. Di dalamnya terdapat sebuah catatan yang dipenuhi simbol-simbol satanik yang ditandatangani dengan inisial ONA. Pesan itu berisi peringatan agar tidak menghubungi polisi dan mereka mengaku bertanggung jawab atas penculikan itu. FYI guys, polisi mengidentifikasi ONA itu sebagai Ordo 9 Malaikat atau Ordo Nine Angel, sebuah aliran sesat yang ada di Australia. Kelompok ini menganjurkan pengorbanan manusia dan sangat memusuhi agama Kristen. Meskipun catatan itu tampaknya melibatkan ONA, polisi sangat skeptis terhadap hubungannya tersebut. Bahkan simbol dan surat dari sekte itu yang ditemukan ibunya adalah rekayasa. Polisi kemudian mengaitkan semua barang yang ditemukan di TKP dengan Julian. Saat dikonfrontasi, Julian akhirnya mengakui semuanya. Ia merancang skenario penculikan dan bertahan hidup untuk memanipulasi Caroline agar menyerah pada hasratnya. Ia bahkan menggunakan topeng dan pakaian hitam untuk menyerang pacarnya sendiri dan membuatnya percaya bahwa mereka diserang oleh kultus setan. Jadi, motif sebenarnya di balik rencana Julian yang rumit itu mengejutkan sekaligus meresahkan. Sebagai penganut Kristen yang taat, Julian menganut sumpah selibat hingga menikah. Namun ia mengaku udah tidak tahan menunggu setahun lagi untuk berhubungan badan dengan Caroline. Karena kan sekarang Caroline masih 17 tahun dan mereka akan menikah pada saat Caroline berumur 18 tahun. Ya, namanya juga gejolak kaula muda ya guys. Ia percaya bahwa dengan menciptakan skenario hidup atau penculikan oleh kultus setan, ia dapat memanipulasi Caroline agar mau berhubungan badan dengannya. Setelah ditangkap dan dibebaskan dengan jaminan, Julian mencoba kabur dari Australia dengan identitas palsu. Ia sampai mewarnai kulit dan rambutnya dan mengaku sebagai warga negara India. Hebatnya dia berhasil naik pesawat ke luar negeri. Tapi pelariannya berakhir di India setelah otoritas lokal mencurigainya dan mengirimnya kembali ke Australia. Pada tahun 2009, Julian Bachwold dinyatakan bersalah atas penculikan dan pemalsuan. Ia dijatuhi hukuman penjara hampir 8 tahun. Caroline, meskipun selamat secara fisik, namun dia harus menanggung trauma berat dari pengkhianatan dan manipulasi orang yang ia percayai dan cintai. Atau kurang lebih calon suaminya sendiri. Kisah ini adalah contoh nyata tentang bagaimana obsesi dan manipulasi bisa mendorong seseorang pada tindakan ekstrim. Juga menjadi pelajaran tentang kekuatan pribadi untuk bertahan. Seperti yang ditunjukkan Caroline dalam menghadapi teror selama 7 hari dan tetap mempertahankan prinsipnya itu. Keren juga si Caroline ini ya. Ya, jadi itulah guys kisah tentang Julian Bachwold dan Caroline Watson. Terima kasih yang sudah menonton kasus ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyebutan nama, baik korban atau tersangka. Sampai jumpa di kasus selanjutnya.